Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, penyegaran dikit ya backgroundnya. Agak susah sih nyusunnya karena agak ribet. Sesuai dengan judul, review dan playtest Sexpo Kempo Pro. Nah ya, ini guys yang udah gue pakai di lapangan Pengasinan, Sawangan, Depok ya. Masuknya Depok lah ya. Bareng kawan-kawan dari Unfaedah guys. Jadi sepatu ini sendiri di game itu udah gue pakai di satu pertandingan guys, di satu game lah gitu ya, dari 2 game gue pakai ini di satu game. Dan ya gue rasa lu udah tonton juga video fittingnya yang udah gue tayangin untuk sepatu ini. Dan banyak komen-komentar yang menarik dan menurut gue ya akan gue jelasin lah di sini ya. Jadi di game itu sendiri gue pakai sepatu ini sekitar 20 menitan, tidak ada video di game itu, hanya ada foto-foto guys. Oke, langsung aja ke review dan playtest untuk sepatu ini. Seperti biasa ya, 3 segmen. Segmen pertama adalah fitting guys. Jadi benar banget sesuai dengan dugaan kawan-kawan yang udah komentar di video tersebut, dan ada juga beberapa yang komentar karena sudah berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Jadi sepatu ini disebut tidak cocok untuk kaki lebar gitu ya, dan gua akan klarifikasi sedikit. Kalau pakai insole bahkan di kaki medium kayak kaki gue pun sempit, bisa masuk tapi sempit, dan ya di belakangnya ketat banget walaupun ada busa, tapi gue tetap ngerasa bahwa kalau gue paksain pakai insole nggak nyaman. Jadi momen slapnya di sepatu kulit itu nggak gue dapet sebenarnya ketika gue fitting itu ya, slap gitu ya, itu nggak dapet momen sepatu kulit gitu. Kalau gimana ya cara jelasinnya? Pokoknya intinya kalau lu sering pakai sepatu kulit ya, mau yang full kulit, mau yang di depan doang kulitnya, ketika lu masuk slap itu lu akan merasakan sensasi kenyamanan lah gitu ya. Most of the time itu yang akan lu rasa gitu. Nah, tapi ketika gua pakai sepatu ini, pakai insole, momen slapnya nggak ada, dan akhirnya gua memutuskan untuk gua lepas insole-nya guys. Jadi gua lepas insole-nya, dua-duanya gua lepas ketika di game itu. Baru ketika gua pakai main, itu baru gua kerasa gila, ini nyaman, ini sepatu, ini baru sepatu kulit nih gitu ya. Dan gue sendiri di game itu sudah pakai kaos kaki yang tipis guys. Jadi kebayang ya, kaos kaki tipis dipadu dengan insole ini sendiri akan tetap terasa bukan sempit ya, apa ya, ya sempit lah ya, penuh gitu loh, kayak kaki lu tuh bulk banget gitu di dalam ini tuh, kayak penuh banget kaki lu. Dan mungkin salah satu faktornya adalah si insole ini sendiri guys, yang udah gue terangin juga waktu unboxing, bahwasannya insole yang bagus ini gitu ya, maksudnya sudah bermodel, bukan cuma teplek doang, ada gininya gitu ya, itu akan plus minus lah, pro dan kontra gitu ya. Dan kontranya adalah ketika kaki lo medium dan sepatunya ternyata untuk yang agak slim, ya lo akan kerasa sempit aja gitu ya. Jadi gue putuskan lepas si insole itu dari segi fitting guys. Yang kedua adalah durability ketika pemakaian pertama. Gue jujur ketika gue unboxing, gue nggak sangsi sih dengan sepatu ini, karena Sexpo ini sendiri sudah apa ya, sudah brand yang sudah lama, dan juga kalau nggak salah ya, koreksi gue ya, mereka juga ada jasa untuk reparasi sepatu ya kalau nggak salah ya, dan itu memang sudah pakai teknologi lah, sudah punya mesin press gitu. Jadi ya seperti yang kalian lihat ya, walaupun gue bisa bilang kemarin lapangan Pengasinan lagi dalam kondisi yang prima karena Sabtu pagi gitu ya. Lapangan tersebut kan setahu gue kalau nggak ada Liga 3 itu nggak dipakai gitu ya, setahu gue ya. Jadi Sabtu pagi adalah ya masih perawan lah lapangannya, jadi kayak masih bagus banget gitu loh. Lu bisa lihat juga di foto-fotonya kan nanti, dan yang udah gue tayangin sedikit lah tadi. Jadi sebelah kanannya aman dan sebelah kiri juga aman guys ya. Pemakaian pertama tidak ada, bukan ini aman ini, tidak ada bagian yang kebuka, jadi gue bisa bilang pemakaian pertama untuk sepatu ini aman. Nah, gimana bang dengan pengalaman lu ketika pakai sepatu ini sendiri? Oke guys, gue bisa bilang review jujur gue untuk sepatu ini adalah gue merasakan oke aja gitu ya. Maksudnya gue pakai kaos kaki tipis, oh ini bukan oke aja, ini sangat oke ya, karena gue pakai kaos kaki tipis dan asumsi gue akan slip nih di dalam, ternyata enggak gitu ya. Mungkin ada faktor sih bagian outsole-nya agak tinggi di sini gitu ya, jadi kurang lebih bisa jadi kayak, dan ini juga agak firm gitu kan di sini kan, sininya yang dia nggak firm, udah gue bahas juga di ketika unboxing, sampai bacaan pro ini yang dia nggak firm.
Jadi kenapa dia firm? Jadi dia menopang kaki gua gitu. Dan kaki gua juga kebetulan pas banget di sepatu ini gitu ya. Yang udah gue bilang tadi, kalau gua pakai insole tuh sempit, tapi kalau gua nggak pakai insole tuh just nice gitu. Dan gua pakai kaos kaki tipis, nggak ada anti slipnya. Gambaran gua adalah kayaknya bakalan slip nih gitu. Ternyata enggak guys. Jadi asumsi gua faktor penolongnya adalah ada di bagian tumitnya ini yang keras di sini ya. Jadi sebagai heel counter lah gitu, melindungi kaki gue ya, maksudnya menopang kaki gue agar tidak slip guys. Itu adalah poin penting di setiap sepatu yang gue pakai ketika gue memutuskan untuk melepas insole gitu ya. Jadi faktor penting lah gitu ya. Kalau dari segi kenyamanan gue bisa bilang ini nyaman karena kulit ya kali ya. Jadi kayak nyaman aja, nggak ada masalah. Pemakaian pertama langsung break in, nggak ada masalah di blister segala macam. Dan ini pun awalnya gue pikir mengganggu, ternyata nggak mengganggu sih, aman-aman aja. Cuman ada yang nyaranin gue ya di game itu, salah satu senior juga di dunia persepatuan, digunting aja mas, ini bisa menyebabkan lecet gitu. Dan alhamdulillah nggak di kaki gue. Karena sebenarnya ya, kenapa menurut gue nggak mengakibatkan lecet? Karena kan di sini tuh ada busa guys, ada foamnya guys. Di sini tuh ada foam gitu ya, yang cukup tebal, gue bisa bilang gitu ya. Jadi kalau tumit lu itu bukan tipe yang tebal gitu ya, harusnya aman gitu. Dan biasanya kan yang akan lecet itu sedikit di atas ya, di sini karena terjadi gesekan. Bisa jadi kalau lo pakai kaos kaki tipis dan karena ini bahannya agak-agak keset sweat gitu ya, bisa jadi kalau kaki lo tebel gitu, gimana ya, pokoknya lo bisa ngukur lah kaki lo ya kan, mungkin bisa lecet. Dan kalau misalkan mengakibatkan lecet ya saran gue lo potong aja. Cuman gua sih nggak masalah gitu. Jadi ini pun jadi ngebantu gua ketika gua pakai. Dan si lidahnya yang pendek ini pun ternyata ya oke-oke aja gitu ya, nggak membuat kaki gue lebih oke juga gimana, nggak merasakan efeknya langsung lah gitu. Jadi gue bisa bilang overall tidak ada masalah. Sole plate-nya gimana? Itu lapangan biasa ya, sekarang kan hari-hari sore itu sering banget hujan gitu ya. Menurut gue dengan sole plate-nya yang ini, sole plate-nya yang sama seperti adalah di belakang gue ya kan, nggak masalah sih, gue bisa bilang oke aja, enak aja di lapangan itu. Gue nggak ngerasa licin, gue nggak ngerasa ya licin nggak ya. Gue ada beberapa gerakan lah, akselerasi gitu, gue ada beberapa sprint, cuman gue ada yang mengirim umpan panjang juga gitu. Jadi untuk tumpuan juga enak untuk mengirimkan umpan panjang gitu ya. Cuman gue nggak ada syuting lah di game itu. Overall kalau ditanya dengan harga bandrolnya yang di harga 399 ya kalau nggak salah ya, ini sepatu layak dicoba sih kalau untuk lu jadiin apa ya, maksud gua kayak lu pengen punya sepatu kulit gitu ya, dengan apa ya, dengan budget yang terbatas gitu, dengan rasa yang oke lah gitu ya, maksudnya ya oke lah gitu ya, nggak sempurna banget gimana, tapi ini memang agak nggak begitu berat gitu, memenuhi lah semua faktor untuk dicoba gitu ya. Kecuali kaki lu ya wide gitu ya, mungkin nggak cocok dengan ini, mungkin harus Sefspo seri yang lain gitu ya. Dan kalau kaki lu medium kayak gua ya lu mesti lepas insole. Dan oke guys, satu lagi mumpung gua ingat ya, gua itu di semua sepatu gua size aman gua adalah 24 cm gitu, tapi di sini size 43 nya ada 29 cm. Jadi jangan sampai salah di sizing, kemungkinan lu harus up satu size guys. Karena gue kalau pakai 28 cm pasti gue nggak masuk gitu, walaupun gue lepas insole ya. Gue nggak bisa ngomong pasti juga sih, karena ada salah satu brand yang gue dikirimin 27 cm juga masuk. Jadi kayak ya, cuman ini 29 cm guys. Kalau lu tanya di gue dari segi kenyamanan, ini udah gue bisa kasih nilai 8, enak gitu ya. Cuman kenapa nggak lebih dari 8? Sebenarnya sih harusnya 7,5 aja gitu ya. Kenapa nggak 8 gitu ya? Karena ya gue harus lepas insole gitu ya. Nggak semua orang akan merasa nyaman kalau lepas insole gitu. Kalau gue salah satu orang yang cocok, yang penting nggak slip aja kaki gue gitu. Karena dengan gue lepas insole berarti kemungkinan besar kaos kaki gue juga akan tipis. Kalau gue pakai kaos kaki anti slip mungkin malah sempit gitu ya kan. Jadi kenyamanan harus lepas insole menurut gue ya itu nilai agak minus sedikit, walaupun tetap nyaman ketika dipakai gitu ya. Terus kalau dari segi desain ya oke lah gitu ya. Gue nggak ngomongin desain sepatu ya, karena kalau desain sepatu sekarang ini apa sih desain sepatu ya gitu-gitu aja ya kan. Mau dibikin gimana lagi sih desain sepatu gitu kan. Cuman gue dari segi pemilihan warna, pemilihan pattern gitu ya, pemilihan model jahitan di depan gitu, menurut gue ini sudah 8,5 lah. Gue suka aksen pinknya di sini gitu ya, ada aksen kayak sayap-sayapnya gitu ya, udah oke lah. Tapi overall kalau lu tanya nilai gue overall gitu ya, ya disclaimer sedikit ya, secara penilaian gue akan jadi bagi gitu ya,
kenyamanan dan desain dan overall gitu ya, supaya adalah nilai yang gedenya gitu ya. Masa Golden Boots yang ngasih nilai nggak ada yang gede sih. Overall hampir 7 lah, 6,8 mungkin ya, karena tadi ya nyamannya gue dapet banget, cuman ya untuk mendapatkan kenyamanan itu gue harus mengorbankan sesuatu. Cie. Oke, segitu aja guys dari gue review plus playtest gue untuk Savespo Kempo Prolea ini. Menurut gue cobain deh. Kalau lo pengen punya pilihan sepatu kedua atau ketiga gitu ya, untuk backupan lo gitu, untuk lo pakai atau pilih-pilih lapangan juga ketika lo pakai, cobain deh menurut gua ya. Mudah-mudahan durability-nya konsisten ya untuk semua sepatu keluaran dari Savespo. Oke, segitu aja guys dari gua review plus playtest gua. Kalau lu suka dengan video ini, lo boleh like, lo boleh share, lo boleh share ke teman-teman lo, nonton nih Golden Boots nih, akhirnya review Savespo gitu ya kan. Terus kalau lu pengen komen, monggo komen di bawah. Dan kalau pada akhirnya lo memutuskan subscribe ketika lo menonton video ini, mantap banget guys. Terima kasih atas support lo. Mudah-mudahan bermanfaat. Golden Boots pamit.